الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء قوما. Segala puja dan puji itu milik Allah yang mencipta banyak-banyak langit dan bumi. Allah pencipta alam semesta. Jadi kalimat as-samawat wal ardh ini kalau kita sebut secara ringkas dan secara global adalah alam semesta. Ja'ilil malaikati rusulan, yang telah menjadikan para malaikat sebagai banyak-banyak utusan. Allah menjadikan para malaikat itu sebagai banyak-banyak utusan. Nah, kalau Jalalain perhatikan makna, memberi makna rusulan, banyak-banyak rasul, ialah inal anbiya, kepada para nabi atau para rasul. Apa yang dikatakan oleh Jalalain ini memang khusus para malaikat yang dijadikan oleh Allah sebagai utusan kepada para nabi, para rasul untuk menyampaikan risalah. Untuk menyampaikan wahyu, untuk menyampaikan firman-firman Allah yang merupakan kebenaran yang hakiki. Jadi saya ulangi, para malaikat yang dijadikan utusan kepada para nabi, para rasul adalah tugasnya untuk menyampaikan, saya ulangi, untuk menerima, untuk menyampaikan firman-firman Allah yang merupakan kebenaran yang hakiki, atau untuk menyampaikan ayat-ayat tanziliyah, ayat-ayat Allah yang sifatnya tanziliyah ya diturunkan. Karena sebagaimana yang sudah sering saya terangkan itu kan, manusia walaupun oleh Allah telah diberi akal pikiran, dan dengan akal pikirannya manusia mampu berilmu pengetahuan, bahkan juga berfilsafat. Namun kemampuan akal pikiran manusia ada batasnya. Ada
relativitasnya, di mana kemampuan akal manusia hanya mampu menemukan kebenaran yang relatif. Di mana kemampuan akal pikiran manusia hanya mampu menemukan kebenaran yang relatif saja. Suatu kebenaran yang berlaku atau yang ada dalam hukum ruang waktu manusia, tidak pada hukum ruang waktu pada alam-alam yang lain atau dimensi-dimensi yang lain. Akal pikiran manusia tidak menemukan kebenaran, tidak mampu menemukan dan mendapatkan kebenaran yang hakiki, kebenaran yang mutlak, suatu kebenaran yang bisa berlaku pada semua alam, semua hukum ruang waktu di alam semesta yang bertingkat-tingkat. Kebenaran yang hakiki hanya bersumber dari Allah. Nah, supaya manusia itu mampu mendapatkan dan menemukan kebenaran yang hakiki secara mutlak, nah disinilah Allah mengutus para malaikat untuk menyampaikan firman-firman-Nya yang berisi kebenaran yang hakiki kepada para rasul. Dan oleh para nabi dan para rasul, firman-firman Allah yang berisi kebenaran yang hakiki itu nanti disampaikan kepada semua manusia, disampaikan kepada para umatnya. Hanya saya manusia yang mau menerima firman Allah yang disampaikan oleh para rasul yang merupakan kebenaran hakiki itu hanyalah sebahagian kecil, sebahagian besar manusia menolak, mendustakan firman-firman Allah yang disampaikan oleh para rasul yang diutus. Nah, itu perhatikan dulu. Itu kalau kita memfokuskan bahwa para malaikat dijadikan oleh Allah sebagai banyak-banyak utusan untuk menyampaikan firman-firman Allah. Juga sudah diterangkan, perhatikan firman-firman Allah yang disampaikan oleh para malaikat kepada para rasul itu ialah dari Lauhul Mahfuz. Karena firman-firman Allah sudah ada di Lauhul Mahfuz, disampaikan oleh para malaikat kepada para rasul sesuai dengan persoalan dan masalah yang dihadapi oleh para rasul dalam tugasnya sebagai pembawa risalah Allah. Nah, jadi hati. Lalu timbul pertanyaan sekarang. Baik berdasarkan isyarat firman-firman Allah maupun berdasarkan banyak penjelasan hadis. Jadi ngaji bahwa
bahwa jumlah para malaikat itu sangat banyak. Jadi jumlah para malaikat itu sangat banyak. Sedangkan para rasul itu ya banyak, tapi jauh lebih banyak para malaikat. Pertanyaannya, dengar, apakah para malaikat yang tidak punya tugas menyampaikan firman Allah kepada para nabi, para rasul itu tidak termasuk sebagai rasul? Tidak termasuk sebagai banyak-banyak utusan Allah. Paham pertanyaan apa ini dengan dikasih oleh jumlah para malaikat dengan para rasul jelas jauh lebih banyak para malaikat. Pertanyaannya, apakah para malaikat yang tidak ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan firman-firman Allah kepada Rasul, apakah juga termasuk dijadikan Rasul oleh Allah? Apakah juga masih dimasukkan sebagai Rasul atau bukan? Pertanyaan ini saya jawab. Semua para malaikat yang telah dicipta oleh Allah, yang jumlahnya jauh melebihi jumlah para rasul manusia, bahkan bisa-bisa lebih banyak daripada semua manusia anak cucu Adam. Sama semuanya oleh Allah dijadikan sebagai rasul, sebagai utusan. Hanya nanti tugas kerasulannya sangat banyak, umum ada. Hanya saja tugas kerasulannya tidak hanya menyampaikan firman Allah kepada para nabi, para rasul dalam kurung manusia saja, tapi juga punya tugas-tugas yang lain. Contohnya malaikat pencatat amal, raqib atid. Ini tugasnya kan tidak menyampaikan firman Allah, tapi tugasnya para dua malaikat ini mencatat amal-amal perbuatan manusia yang baik dan yang buruk. Nah, ini juga sebagai rasul. Ingat, ini juga sebagai rasul Allah, utusan Allah yang ditugas untuk mencatat amal perbuatan manusia. Malaikat maut juga ini rasul Allah yang ditugas untuk mencabut roh. Malaikat rahmat ini para malaikat yang ditugas, utusan Allah yang ditugas menyampaikan rahmat Allah. Ingat, dan masih banyak. Tidak hanya nanti para malaikat itu ditugas oleh Allah untuk mengurusi kehidupan manusia saja, tapi juga
banyak malaikat yang ditugas oleh Allah untuk mengurusi urusan alam semesta dan makhluk-makhluk yang sudah dicipta oleh Allah. Ada yang mengurusi kehidupan hewan. Ada para malaikat yang bertugas mengurusi tumbuhan. Ada para malaikat yang mengurusi hujan. Ada yang mengurusi planet bumi. Begitu seterusnya. Walhasil dengan semua makhluk-makhluk yang sudah dicipta oleh Allah di alam semesta ini kan punya urusan semua. Nah, yang ditugas mengurusi oleh Allah adalah para malaikat. Oleh karena itu ingat, oleh karena itu maka sangatlah pantas kalau jumlah para malaikat itu sangat banyak. Jauh lebih banyak dari jumlah manusia, bahkan lebih banyak dari makhluk yang ada di bumi. Ingat, coba kamu lihat firman Allah. Dalam surat, tidak tahu kalau surat Sajadah tengok. Tak rujuk malaikat waruh ilaihi. Apa surat Sajadah, apa surat Ma'arij. Cepat bunyi. Sajadah saya baca benar pagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sanatin. Coba surat setengah. Surat Al-Ma'arij baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yudabbiru surat As-Sajdah ayat 5. As-Sajdah ayat 5. As-Sajdah ayat 5. Baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma yarudu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uduna. Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Tahunan. Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadar lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Jadi ya, edengaki. Yudabbirul amroh. Allah mengatur segala urusan. Allah mengatur segala urusan, khususnya segala urusan di bumi. Terus, Summa yaruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin. Kemudian urusan yang diatur itu naik kepadanya dalam sehari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Yang kadarnya 1000 tahun menurut perhitungan manusia. Ingat, Allah mengatur urusan di alam semesta, khususnya
mengatur urusan di bumi. Nah, pas berdebu Allah mengatur urusan di bumi itu naik kepadanya sehari. Berarti yang naik sehari yang kadarnya menurut perhitungan manusia itu 1000 tahun adalah para petugas, para utusan. Para utusan yang ditugas oleh Allah untuk mengatur urusan-urusan yang ada di bumi. Siapa para utusan yang naik kepada Allah dalam sehari? Jelas adalah para malaikat. Kemudian dalam ayat itu, baca pada ayat lah. Orangnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yudabbirul amra minas samai ilal ardi. Yudabbirul amra minas samawati ilal ardi. Allah mengatur urusan dari banyak-banyak langit ke bumi. Ingat, apa urusan di bumi? Banyak. Tidak hanya urusan dalam pada kehidupan manusia saja, tapi juga urusan kehidupan makhluk-makhluk yang lain, apa itu hewan dan tumbuhan. Jadi segala urusan yang ada di bumi termasuk termasuk urusan bumi. Bumi berputar pada polosnya. Bumi banyak memiliki gunung berapi. Bumi memiliki banyak awan. Ada kilat, ada air. Nah, itu segala urusan yang di bumi diatur oleh Allah. Dengan Allah mengutus para utusan, yakni para malaikat, di mana utusan para malaikat yang diutus untuk mengatur kehidupan atau mengatur urusan di bumi naik turun, naik saja sehari yang kadarnya 1000 tahun. Jadi kembali kepada pertanyaan tadi, bahwa para malaikat yang dijadikan oleh Allah sebagai rasul dalam kurun banyak-banyak utusan, sebenarnya tidak hanya para malaikat yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu atau firman-firman Allah kepada para nabi, tapi juga semua para malaikat oleh Allah juga dijadikan sebagai usul banyak-banyak utus. Adapun yang lain dalam ayat ini menafsirkan para malaikat hanya dijadikan sebagai banyak-banyak utusan, banyak-banyak utusan ilal anbiya. Ini memang mengkhususkan sebahagian malaikat, menspesifikkan, mengkhususkan
hanya sebahagian para malaikat yang punya tugas menyampaikan wahyu. Ngaji. Ada utusan yang diutus oleh Allah kepada Nabi untuk menyampaikan wahyu. Ada juga yang menyampaikan mukjizat. Ada yang menyampaikan pokok apa yang di urusan yang dimiliki oleh para nabi dan para rasul itu malaikat yang mengurusi. Contoh pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya malaikat Jibril yang diutus oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan wahyu, tapi juga ada banyak malaikat yang diutus oleh Allah kepada Nabi Muhammad dalam menangani, mengurusi urusan Nabi Muhammad dalam menyampaikan dakwahnya. Terutama ketika Nabi Muhammad mendapat serangan dari orang-orang kafir musyrik. Contoh yang paling gampang dan diterangkan dalam Al-Quran ketika Nabi Muhammad berserangan, khususnya dalam perang Badar. Sampai ada banyak malaikat yang diutus oleh Allah untuk membantu Nabi Muhammad dan kaum muslimin untuk berperang melawan orang-orang kafir musyrik. Artinya ada para malaikat yang oleh Allah diutus menjadi tentara yang ikut berperang. Jadi Jalalain hanya mengambil atau mengkhususkan. Jadi mengkhususkan kepada dalam ayat ini para malaikat yang diutus oleh Allah kepada para nabi dan para rasul, khususnya kepada Nabi Muhammad. Nah, pada hakikatnya, pada yang sebenarnya semua para malaikat oleh Allah diutus menjadi rasul Allah, banyak utusan Allah untuk mengatur segala urusan-urusan di alam semesta. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Qur'an. Sajadah ayat 5. Sajadah ayat 5. Gitu ya. Jadi kamu biar tidak hanya memahami bahwa para malaikat yang diutus sebagai rasul, banyak-banyak utusan, hanya terbatas para malaikat yang ditugas, yang diutus oleh Allah kepada para nabi, baik untuk menyampaikan wahyu, untuk menyampaikan mukjizat, untuk membantu para nabi dan lain sebagainya. Bukan hanya itu saja. Jalalain hanya mengkhususkan kepada itu dalam ayat ini. Ya. Makanya As-Sawi memberikan penjelasan tentang penafsiran Jalalain ini. Wa hina idzin fayuratu ba'dul malaikat la kulluhum. Jadi As-Sawi mengomentari, memberikan penjelasan penafsiran Jalalain. Wa hina idzin berarti dalam dan di dalam itu, maksudnya wahina izin ilal anbiya ya, fayuratu maka sini saya maksud, fayuratu maka yang dimaksud ba'dul
malaikat pun apa sebahagian malaikat. La kulluhum, tidak semuanya. Jadi maksudnya penafsiran Jalalain ini menurut As-Sawi dalam memberi makna Allah menjadikan para malaikat sebagai banyak-banyak rasul kepada para nabi. Ini sebahagian malaikat, bukan semuanya. Wa ibaratu baydawi awdahun min hadhihi wa awla wa nasoha ja'ilul malaikati rusulan. Jadi kepada setiap manusia, jadi kepada setiap satu manusia saja, kepada kita manusia ini ada banyak malaikat yang datang dari Allah untuk mengurusi kehidupan kita. Bukan hanya untuk malaikat yang diutus mencatat amal, bukan hanya malaikat maut yang diutus untuk mencabut roh kita, tapi juga ada malaikat yang ditugas oleh Allah untuk menyampaikan rezeki, untuk menyampaikan ilham, untuk menyampaikan hidayah. Sudah sering kan saya terangkan. Ini ngaji. Setiap saat ada malaikat keluar masuk pada hati kita. Setiap hati manusia punya dua lubang pintu. Yang daun pintunya satu pintu untuk masuknya malaikat membawa hidayah, membawa ilham, membawa hikmah kita. Sedangkan yang satu obatnya setan, iblis, gendruwo, sebenarnya pokoknya jadi iblis. Ketika pintu untuk masuknya malaikat terbuka, maka pintu untuk masuknya setan tertutup. Maka malaikat keluar masuk pada hati kita membawa hidayah, membawa hikmah, membawa ilmu, membawa ilham, inspirasi dan sebagainya. Dan masih banyak lagi. Artinya pada satu manusia banyak malaikat yang diutus oleh Allah untuk mengurusi kehidupan satu manusia. Itu jadi sekali lagi saya katakan penafsiran Jalalain fayuratu ba'dul malaikah la kulluhum. Yang dimaksud oleh Jalalain di sini sebahagian malaikat, tidak kesemua.